Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Ini luar biasa. Balepil benar-benar punya guru seperti itu. Pukulan Raja Iblis yang menghancurkan Xiaoyan membuat hampir semua orang tercengang dan mereka tak kuasa menahan keringat dingin untuk Xiaoyan. Tapi Xiaoyan segera mengeluarkan segenggam pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ia tahu jika kekuatan batas kekosongan tidak membantunya menghilangkan sebagian besar kekuatannya, pukulan itu mungkin sudah cukup untuk mengubahnya menjadi daging cincang. Sialan, itu benar-benar bisa merobek ruang. Xiaoyan menggertakkan giginya, menahan rasa sakit di perutnya. Tangan kirinya, roh hantu, menari dengan cepat, mengembun menjadi busur, sementara tangan kanannya langsung mencengkeram tali busur dan menariknya kembali dengan tajam. Kemudian api surgawi mengembun menjadi anak panah. Tiba-tiba mata Xiaoyan berbinar saat ia melihat panah api surgawi di tali busur, dan ia tiba-tiba mengerti sesuatu. Panah teratai api surgawi ini, mungkinkah itu bisa menembakkan beberapa anak panah, bukan hanya satu? Pikiran Xiaoyan meledak di benaknya. Dia telah mempelajari teknik bertarung ini dalam pertempuran, jadi dia tidak punya banyak waktu untuk memahaminya dan hanya menggunakannya beberapa kali. Teknik bertarung seperti 1000 penguasa tanpa bayangan telah diasah ribuan kali di keluarga Xiao sebelum mencapai kekuatannya. Namun Xiaoyan yang hanya menggunakan panah teratai api surgawi beberapa kali memahaminya dengan sangat cepat. Dia menyadari bahwa panah teratai api surgawi adalah teknik bertarung dari pagoda roh kekosongan Shinchan. Kekuatan seperti itu dari teknik bertarung tingkat suci mungkin agak memalukan. Xiaoyan telah memikirkan hal ini dan sekarang kesadaran tiba-tiba ini memberinya terobosan. Api surgawi melonjak keluar dari lengannya seperti gelombang pasang, berubah menjadi beberapa naga api yang melilit lengannya, dan dengan cepat memadat menjadi anak panah kedua di tali busur. Begitu anak panah kedua muncul, titik cahaya kedua menyala di busur suci. Setiap titik cahaya pada busur suci ditentukan oleh jumlah roh hantu. Oleh karena itu, semakin banyak roh hantu, semakin banyak anak panah yang dapat ditembakkan oleh panah teratai api surgawi. Kekuatan satu anak panah saja sudah sangat besar. Jika ada yang lebih banyak, maka ini benar-benar teknik bertarung tingkat suci. Api surgawi Xiaoyan secara alami jauh lebih melimpah daripada seorang yang hanya memiliki satu api surgawi. Meskipun ia memiliki api surgawi yang lebih dari cukup untuk memadatkan anak panah kedua, semangat juangnya secara mengejutkan terkuras. Namun Xiaoyan menggertakkan giginya dan melepaskan lebih banyak api surgawi. Ia bertekad untuk memadatkan panah teratai api surgawi ketiga. Panah teratai api surgawi ketiga yang baru setengah terbentuk mulai runtuh. Xiaoyan merutkan kening, merenggangkan lengannya hingga batas maksimal, menyalurkan seluruh kekuatannya ke dalam api surgawi dan doki di dalam tubuhnya. Keringat membasahi dahinya, namun anak panah ketiga masih muncul di antara giginya yang terkatup. Raja Iblis seperti bola meriam menyerbu ke arahnya lagi dengan raungan yang memekakkan telinga. Panah teratai api surgawi 3 bulu istana. Xiaoyan meraung bersamaan. Ketiga panah api surgawi bersiul di udara berubah menjadi 3 pelangi panjang yang melesat ke arah Raja Iblis yang menyerang. Ketika anak panah itu bersilangan di udara, sasarannya tepat tertuju pada Raja Iblis. Raja Iblis itu menerjangnya lurus ke arahnya tanpa menghindar. Taktiknya yang biasa, yaitu mengabaikan semua serangan, sesuai yang sudah diketahui Xiaoyan. 3 anak panah surgawi tanpa menyimpang mengenai Raja Iblis dengan tepat. Anak panah pertama mengenai lengan kirinya, anak panah kedua mengenai lengan kanannya, dan anak panah ketiga tepat mengenai kepalanya. Kali ini anak panah itu tidak berhamburan, melainkan menebus kulit Raja Iblis. Raja Iblis terhenti oleh anak panah itu.
Melihat anak panah yang tertancap di kulitnya, Raja Iblis mengulurkan tangan untuk mencabutnya. Tepat saat ia meraih salah satu anak panah itu ternyata terbuat dari api surgawi yang langsung meledak dengan 3 dentuman keras, menembus kulit Raja Iblis dan pecah. Ketika 3 lubang muncul di kulit Raja Iblis yang tampaknya tak terhancurkan, tak ada darah yang mengalir, karena tak ada darah di dalam tubuhnya, hanya jiwa yang tersisa. Ia tak merasakan sakit dan tak berpengaruh apapun padanya. Tatapannya hanya terpaku pada Xiaoyan sebelum kembali padanya. Dengan lompatan di udara, tubuh besarnya melesat keluar seperti bola meriam, berubah menjadi aliran darah. Sialan, sepertinya makhluk ini akan terus bertarung kecuali dipotong-potong. Sialan, bagaimana mungkin? Umpat Xiaoyan. Ia sudah menganggapnya sebagai keajaiban bahwa panah teratai api surgawi telah melukainya, berpikir setidaknya itu bisa menghentikannya sedikit. Namun kini tampaknya Raja Iblis tak merasakan sakit sama sekali, dan serangannya tak berkurang. Yang lebih dahsyat lagi adalah daging dan 3 lubang berdarah di tubuh Raja Iblis yang tertusuk panah teratai api surgawi Xiaoyan, mulai menggeliat dan menyambung kembali seperti cacing tanah. Luka-lukanya sembuh dengan cepat. Sialan, apa benda ini tidak punya kelemahan selain mutilasi? Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Ia hampir kehabisan semua kartu asnya. Dan tanpa menguasai sepenuhnya level bintang 8, ia tak mampu membunuh Raja Iblis. Bahkan Zhen Zhongfu dan Kui Yin yang berpengalaman pun telah dikalahkan. Jika Xiaoyan telah mencapai puncak level bintang 8, ia mungkin bisa melawannya. Tetapi di level tengahnya saja, ia sudah tak berdaya. Raja Iblis menyerang lagi, bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Dalam sekejap mata, ia sudah berada di depannya Xiaoyan. Tinjunya yang bersisik bak berlian kembali menghantam perut Xiaoyan. Xiaoyan bereaksi sangat cepat. Penguasa kuno api surgawi menangkis serangan itu seketika. Kekuatannya jauh melampaui apa yang bisa ditahan Xiaoyan. Penguasa kuno api surgawi menghantam perut Xiaoyan. Kekuatan dahsyat itu membuatnya memuntahkan seteguk darah lagi. Dan tubuhnya terhuyung tak berdaya. Tepat saat Xiaoyan hendak melepaskan palu tulangnya, ia merasakan tenggorokannya tertekat. Sebuah cakar yang sangat kuat mencengkeram lehernya, mengangkatnya dengan kekuatan yang begitu dahsyat hingga seolah-olah akan menghancurkan lehernya hingga menjadi debu. Jadi wajah Xiaoyan langsung memerah, matanya memerah. Ia tak bisa bernafas. Tekanan yang sangat kuat di lehernya membuatnya merasakan krisis hidup mati yang mendalam. Jika ini terus berlanjut, leher Xiaoyan kemungkinan besar akan diremukkan berkeping-keping oleh iblis raja. Penatua Zhan, Anda tidak akan bergerak. Xiaoyan segera mengirimkan suaranya ke pagoda roh kekosongan Xinchen. Kemudian pagoda roh kekosongan Xinchen di antara alisnya bergetar sedikit. Jelas menunjukkan bahwa Penatua Zhan juga merasakan nyawa Xiaoyan berada di ujung tanduk. Pada saat ini, semua orang di bawah panggung sangat gugup untuk Xiaoyan. Melihat Xiaoyan tidak bisa bergerak saat dicekik, seperti domba yang menunggu untuk disembelih, leluhur Balepil masih berdiri melayang di udara, tidak bergerak sedikit pun, dari awal hingga akhir. Matanya tenang saat dia menatap Raja Iblis. Dilihat dari ekspresi leluhur Balepil, dia penuh percaya diri pada Raja Iblis. Dan Cheng sudah terluka parah dan tidak sadarkan diri, digendong oleh leluhur Balepil. Xiaoyan! Tidak, kita harus menyelamatkannya. Kim Er berteriak cemas, matanya berkaca-kaca. Dengan centikan cambuknya dia berubah menjadi seberkas petir dan menyerang langsung ke arah Xiaoyan. Xiaoyan, Feng Feng, Ziying melihat ini juga tidak ragu-ragu. Mereka berempat bergegas maju dan kecepatan kilat. Meskipun mereka tahu kekuatan mereka sedikit dan mereka tidak mungkin menghentikan Raja Iblis. Mereka telah berjanji pada Xiaoyan bahwa mereka akan hidup dan mati bersama. Mereka tak bisa berdiam diri sementara Xiaoyan dalam kesulitan. Meski tahu bergegas ke sana sama saja dengan bunuh diri, mereka akan berjuang sampai mati, mendampingi Xiaoyan dalam suka dan duka, berbagi hidup dan mati. Bunuh dia! Leluhur Balepil itu berkata dengan lembut. Raja Iblis mencengkram leher Xiaoyan erat-erat. Ekspresi Xiaoyan berubah kesakitan.
Tubuhnya tak berdaya, darah mengucur dari mulutnya, memercikkan darah ke seluruh wajahnya. Jika ini terus berlanjut, leher Xiaoyan kemungkinan besar akan hancur berkeping-keping. Sialan, sialan, Xiaoyan, Anda tidak boleh mati. Dasar pembohong kecil, Anda belum menikahi saya. King Ur menangis tak terkendali. Melihat Xiaoyan diambang kematian, ia berharap dirinya lah yang diremas. Ia bahkan rela mati menggantikan Xiaoyan. Xiaoyan, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Semuanya bantu Xiaoyan. King Horan juga sangat cemas, tetapi Jin Zhongfu terluka parah dan Sui Tu, Yin Sui, King Ying, dan yang lainnya menatap Raja Iblis dengan ketakutan di mata mereka. Mereka tidak akan pernah mengambil resiko menyelamatkan Xiaoyan. Jika tidak, mereka akan menjadi Xiaoyan berikutnya. Kakak, tolong lepaskan genggaman Anda atau tamatlah riwayat Anda. Tepat ketika semua orang gelisah dan nyawa Xiaoyan di ujung tanduk, sebuah tangan yang indah tiba-tiba mendarat di lengan Raja Iblis yang sedang mencekik leher Xiaoyan. Suaranya lembut namun penuh wibawa. Tangisan King Mu'er tiba-tiba berhenti dan Feng Feng, Jijing serta Xiaoyan tercengang. Seolah waktu berhenti. Semua orang terkejut dan perlahan menoleh ke arah suara itu. Mata semua orang menyipit dan King Mu'er, Feng Feng, Jijing serta Xiaoyan gemetar karena gembira. Wajah yang tampan, fitur-fitur yang indah seolah diciptakan oleh surga. Alis yang tajam bagaikan pedang dan mata yang berbinar-binar, berpakaian putih, bak seorang cendekiawan, dengan suara yang begitu memikat. Suara ini bahkan membuat mata Xiaoyan yang linglung terbelalak. Ia dengan paksa memutar leher yang dicengkeram Raja Iblis untuk melihat ke arah suara itu. Xiaoyan melihat senyum tipis di bibir Xiaoyan. Xiaoyan benar-benar tersenyum. Dia, bagaimana mungkin dia ada di sini? Saya tidak berhalusinasi kan? King Mu'er tergagap penuh semangat, menoleh ke arah Feng Feng, Zijing, dan Xiaoyan di kedua sisi. Ketiganya tercengang, mata mereka terbelalak tak percaya. Tatapan kosong mereka menunjukkan kepercayaan mereka. Nan Erming, dia benar-benar dibangkitkan oleh Tuan Muda Xiao. Xiaoyan perlahan mengucapkan nama itu. Kata-katanya tercekat emosi. Semua orang memandangi wajahnya yang tampan, bahkan lebih memukau dari sebelumnya. Dengan aura yang tak terlukiskan, raut wajahnya hangat seperti giok. Namun kemudian semua orang langsung terkejut. Nan Erming baru mencapai puncak level 36 ketika ia meninggal. Sekalipun ia dibangkitkan dan menerima keberuntungan, ia tak akan berani berbicara seperti itu kepada Raja Iblis. Sekalipun ia dibangkitkan, bukankah ia hanya mencari kematian? Hah? Sudah saya bilang, lepaskan. Anda tak bisa mendengar saya. Sosok itu masih mencengkram leher Xiaoyan. Kata-katanya yang mendominasi membuat semua orang terdiam. Gigi mereka hampir copot karena terkejut. Mereka menatap tajam sosok berpakaian putih yang dengan tenang meletakkan tangannya di lengan Raja Iblis. Kata-katanya diikuti desisan dingin. Siapa orang ini? Dia sedang mencari mati. Saya kenal dia. Dia salah satu sekutu kuat Xiaoyan. Namanya sepertinya Nan Erming. Apa kekuatannya? Beraninya dia memprovokasi Raja Iblis seperti ini. Saya tidak yakin, tapi kapan Anda melihatnya datang? Saya rasa tidak. Dia hanya tiba-tiba muncul. Ekspresi Nan Erming tiba-tiba berubah. Ia mencengkram tangan Raja Iblis erat-erat dan lengan Raja Iblis mengeluarkan suara mendesis. Di bawah tatapan semua orang, Raja Iblis perlahan melepaskan cengkramannya di leher Xiaoyan, dan tubuh Xiaoyan langsung lemas. Nan Erming menangkap Xiaoyan lalu menatap dingin Raja Iblis. Jangan bergerak, di sini. Nan Erming meraung ke arah Raja Iblis. Raja Iblis gemetar mendengar raungan Nan Erming dan sedikit kepanikan muncul di wajahnya yang tanpa ekspresi. Ia sebenarnya takut pada Nan Erming. Sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul lagi dari segala arah. Sebuah bayangan hitam melesat di udara langsung menarik perhatian semua orang. Bayangan besar itu hampir menutupi cahaya. Kemudian kepala ular 5 warna yang besar perlahan turun dari langit. Kilatan cahaya dan bayangan itu menyusut, menampakkan sosok anggun di udara.
Pakaian kulit hitam ketat menonjolkan lekuk tubuhnya. Melihat Xiaoyan yang terluka parah dan hampir pingsan, sosok itu muncul di samping Nan Erming, menggendong Xiaoyan yang terluka. Sosok ini tak lain adalah Cailin, yang sebelumnya mengasingkan diri. Sekarang ia telah membawa pasukan klan binatang iblis untuk membantu Xiaoyan. Jumlah orang di udara meningkat drastis saat ini. Puluhan ribu orang yang bertempur di pihak Istana Pil dipenuhi teror. Jumlah pasukan Istana Pil menyusut di setiap pertempuran, sementara jumlah keluarga Xiao semakin banyak. Bahkan klan binatang iblis pun muncul. Hampir semua kekuatan utama benua Dodi telah tiba. Sepertinya seluruh cerita sedang ditulis. Istana Pil akan hancur. Raja Iblis, apa yang Anda lakukan? Bunuh mereka! Melihat Raja Iblis benar-benar terintimidasi oleh Nan Erming, leluhur Istana Pil meraung. Saat suara leluhur mencapai telinga Raja Iblis, tubuh mereka gemetar. Tiba-tiba mereka mengangkat kepala, melotot tajam ke arah Nan Erming. Pada saat itu, sebuah bola cahaya muncul di tangan leluhur Aula Pil, dan itu adalah jiwa Raja Iblis. Kemudian, leluhur itu membakar jiwa Raja Iblis, membuatnya benar-benar gila. Sialan, Raja Sisi Naga, bukankah Anda bilang saya bisa menaklukkannya? Bagaimana makhluk ini bisa menjadi gila? Saya tidak bisa mengatasinya. Melihat Raja Iblis mulai kencang-kencang, Nan Erming tahu bahwa Raja Iblis tak akan mendengarkannya lagi. Sialan, berikan tubuh Anda pada saya. Si bocah Xiaoyan itu berani macam-macam dengan saya, jadi saya akan membalas dendam padanya nanti. Makhluk ini ternyata memiliki darah klan naga saya. Siapa yang berani menodai garis keturunan naga saya seperti ini? Ini penghinaan bagi klan naga saya, jadi dia pantas mati. Saat itu Nan Erming berbicara, tetapi suaranya sama sekali tidak seperti suara Nan Erming yang biasa. Suaranya dalam dan mendominasi. Saat mata Nan Erming terbuka dan tertutup, pupilnya berubah menjadi bentuk berlian mata naga. Dua tanduk kecil tumbuh di dahi Nan Erming dan rambutnya yang hitam legam tampak memerah dari akarnya, menjadi kepala penuh rambut merah. Temperamen lembut di tubuh Nan Erming lenyap sepenuhnya, digantikan oleh aura yang mendominasi. Posturnya tegak dan wajahnya yang sudah tampan sekarang dipenuhi aura yang mendominasi, tampak sangat menawan. Saya tidak tahu bagaimana Anda mendapatkan esensi ras naga saya, tetapi saya dapat menyimpulkan bahwa Anda membunuh anggota klan naga saya. Karena itu hari ini saya akan bertanya siapa yang membuat boneka ini. Nan Erming berbicara dengan suara rendah dan serak, yang meskipun tidak keras menembus seluruh aula Pil. Suaranya mencapai telinga semua orang yang hadir, membuat mereka gemetar. Puluhan ribu mata tertuju pada Nan Erming hampir bersamaan. King Mu'er dan yang lainnya terdiam saat mereka menatap Nan Erming dengan rambut merahnya. Mereka semua bingung. Itu memang Nan Erming, bahkan lebih tampan dari sebelumnya. Tetapi sekarang, dengan rambut merahnya, tanduk di dahinya, dan mata berbentuk berlian, mereka tercengang. Apakah ini masih Nan Erming yang kita kenal? Tanya Xiaozhan bingung. Penampilan Nan Erming telah berubah drastis. Meskipun tubuhnya tetap sama, auranya telah berubah drastis hingga teman-teman dekatnya pun tercengang. Saya rasa saya mendengarnya berkata, dia naga. Mungkinkah identitas asli Nan Erming adalah seekor naga? Seru Feng Feng terkejut. King Mu'er dan Xi Jing tetap diam, tetapi wajah mereka juga dipenuhi keheranan. Ras naga yang awalnya termasuk ras binatang ajaib, pada dasarnya sombong dan mulia. Mereka memiliki garis keturunan bawaan yang sangat kuat, seolah-olah terlahir kuat. Naga-naga di benua Dogi pun tak terkecuali, tetapi jelas, naga-naga di benua Dodi bahkan lebih misterius. Xiaoyan hanya bertemu naga-naga dari garis keturunan yang tidak lazim sepanjang perjalanannya dan tak pernah benar-benar melihat naga dengan darah murni. Kekuatan rasa naga tertanam kuat di benak orang-orang, membuktikan bahwa mereka pernah menduduki posisi yang sangat tinggi di benua Dodi sejak lama. Mendapatkan penghormatan dari semua orang di benua itu, inilah sebabnya Longyi
yang muncul dalam wujud aslinya sebagai naga petir emas 9 mendalam, selalu dikagumi oleh para penguasa. Naga-naga di benua Dodi memang sangat misterius, tetapi misteri ini juga menyoroti kekuatan mereka. Raja Iblis yang ditempa menggunakan esensi darah naga memiliki tubuh fisik yang sangat sebanding dengan Dodi bintang 9. Jadi seberapa besar kekuatan naga sejati yang selama ini tersembunyi dari dunia? Hal ini memicu banyak spekulasi. Jika ini benar dan mereka lebih kuat dari naga bintang 9, bagaimana mereka bisa selamat dari bencana besar di masa lalu? Tapi ini tetap menjadi misteri, karena ras naga telah lenyap lama setelah bencana besar tersebut. Benua Dodi sudah lama tidak memiliki garis keturunan naga. Asal-usul esensi darah naga yang digunakan untuk menempa Raja Iblis menjadi kunci keraguan semua orang. Sekarang, tubuh Nan Erming jelas tidak berada di bawah kendalinya, melainkan di bawah kendali jiwa Raja Sisik Naga. Kemunculan Nan Erming membuat Xian tersenyum. Dia tahu rencananya berhasil. Tubuh fisik Nan Erming dibentuk kembali di dalam batu konsepsi ilahi, dan Raja Sisik Naga dan jiwa Nan Erming bersimbiosis. Namun jiwa-jiwa itu memiliki aspek primer dan sekunder. Xian telah memanipulasi berbagai hal. Selama pembentukan kembali, meskipun Raja Sisik Naga kuat, ia hanyalah jiwa sisa. Xian dengan paksa menjadikannya jiwa sekunder di dalam tubuh Nan Erming, dengan Nan Erming sebagai jiwa utama yang mampu mengendalikan tubuh tersebut. Jika Nan Erming tidak ingin Raja Sisik Naga muncul, maka sekuat apapun Raja Sisik Naga berjuang, ia tidak dapat mengendalikan tubuh secara paksa. Inilah yang ingin dilihat Xian. Raja Iblis yang tak lagi terkendali menyerang dengan ganas langsung ke arah Nan Erming. Pada saat ini Raja Sisik Naga sedang mengendalikan tubuh Nan Erming. Itulah sebabnya penampilannya berubah drastis. Melihat Raja Iblis yang menyerang, Raja Sisik Naga tampak cukup tenang. Kedua jiwa itu menyatu menjadi tubuh fisik yang baru. Jiwa utamanya adalah Nan Erming, sehingga tubuh fisiknya menyerupai Nan Erming. Pada saat yang sama, kekuatan mereka juga meningkat. Raja Sisik Naga adalah jiwa kuno, dan meskipun sekarang hanya jiwa sisa, bahkan sebagai jiwa sisa, kekuatannya begitu dahsyat, sehingga Xian pun takut padanya. Api merah menyala di tubuh Nan Erming. Api ini tidak seperti api surgawi Xian. Mereka memiliki kualitas yang halus. Inilah kekuatan Raja Sisik Naga, yang tampak seperti api, tetapi terbentuk dari dokinya. 8 bintang. Saat aura itu memancar, semua orang tercengang. Jin Zhongfu dan yang lainnya terkejut. Begitu pula King Horan. Nan Erming sangat akrab dengan benua Dodi. Tiba-tiba jumlah bintang 8 meningkat dengan sangat cepat. Bukankah kemunculan kultivator bintang 8 agak terlalu sering akhir-akhir ini? Kaisar Monster Zhan Huan menatap Jin Zhongfu, matanya sedikit menyipit. Setelah meminum pil penyembuh, luka Jin Zhongfu telah pulih secara signifikan dan ia mampu berdiri sendiri. Jin Zhongfu mengangguk. Kultivator bintang 8 sudah lama tak terlihat, dan sekarang dalam waktu sesingkat itu Xian dan Danceng telah menembus level bintang 8 yang sudah cukup untuk menggemparkan benua Dodi. Tanpa diduga, kultivator bintang 8 lainnya, Nan Erming, telah muncul. Semua ini terasa terlalu sulit dipercaya. Ya, saya juga berpikir bahwa apa yang tampak seperti kebetulan jelas bukan kebetulan. Orang-orang yang menerobos ke level bintang 8 satu demi satu pasti ada hubungannya dengan sesuatu yang signifikan, kata Yan Zhongfu perlahan. Sebagai kaisar manusia dan Zhan Huan sebagai kaisar monster, mereka tentu saja tahu jauh lebih banyak daripada orang biasa. Ini juga terkait dengan seringnya mereka berinteraksi dengan kultivator Dodi bintang 9. Dari leluhur bintang 9, mereka belajar terlalu banyak tentang benua Dodi. Benda apa? Zhan Huan tampak tak menyadari apa-apa. Jin Zhongfu berhenti sejenak menatap langit dan Zhan Huan mengikuti tatapannya langsung mengerti maksudnya. Oh, kaisar manusia ada hubungannya dengan langit? Tanya Zhan Huan.
Ras monster memiliki leluhur bintang 9, tetapi Zhan Huan tampak asing dengan hal-hal ini. Mungkin leluhur bintang 9 ras monster jarang membicarakannya. Sebelum ini, cukup banyak orang yang berhasil menembus dari puncak alam bintang 7 ke alam bintang 8. Sekarang, mereka semua telah berhasil menembus alam bintang 8. Meskipun ini terkait dengan kemampuan mereka sendiri, jika alam itu sendiri sengaja menghalangi mereka, mereka tidak akan berhasil. Keberuntungan alam telah berubah, jadi langit benua Dodi mungkin juga berubah. Zhen Zhongfu berkata perlahan, menyipitkan mata ke langit. Zhen Huan juga melihat, seolah-olah dia bisa merasakan langit berubah secara halus tanpa disadari siapapun. Begitu Zhen Zhongfu selesai berbicara, Zhen Huan merenung sejenak. Sepertinya, apa yang dikatakan Zhen Zhongfu masuk akal. Dodi bintang 8 telah muncul satu demi satu baru-baru ini. Ada cukup banyak orang yang telah menembus bintang 8 sebelumnya. Jelas, sebagian besar kultivator tidak dapat menahan kesengsaraan Dodi bintang 8. Mungkinkah ini terkait dengan saat langit menjadi gelap? Zhen Huan berpikir sejenak dan berkata, saat itu, seluruh langit gelap selama beberapa bulan. Meskipun tidak ada yang istimewa terjadi di tanah, kegelapan seperti itu tertanam kuat di hati orang-orang. Meskipun mereka tidak tahu itu adalah bahtera rumah hantu Tian Changwang. Setidaknya mereka tahu bahwa kegelapan yang tiba-tiba ini tidak sederhana. Dan kemunculan kegelapan inilah yang menyebabkan peningkatan mendadak jumlah Dodi bintang 8. Dan Cheng dan Xiaoyan keduanya telah menembus. Dan sekarang ada satu lagi Nan Erming. Bukankah anak ini dibawa komando Xiaoyan? Xiaoyan bersembunyi dengan sangat baik, menerobos sendirian itu mudah. Tapi sekarang keluarga Xiaonya pun Dodi bintang 8 lagi. Mulai sekarang keluarga Xiao akan berbeda. Zhen Zhongfu menatap Nan Erming. Ia tampak familiar dan samar-samar ingat bahwa ia berada di bawah komando Xiaoyan. Ada apa? Dia menghentikan Raja Iblis hanya dengan satu kata. Apa latar belakang orang ini yang bahkan ditakuti oleh Raja Iblis? Secara logika, Raja Iblis hanyalah boneka, hanya patuh pada tuan yang memegang jiwa kehidupannya. Sekalipun dia bintang 8, dan ada beberapa dari kita yang bintang 8. Raja Iblis sama sekali tidak menganggapnya serius. Apa alasannya? Zhen Huan menatap Raja Iblis dan terpaksa melepaskannya hanya dengan satu kata Nan Erming, lalu terdiam oleh teriakan lain. Bukan hanya Zhen Zhongfu dan Zhen Huang yang tercengang, tetapi ekspresi semua orang juga tercengang. Bahkan Gui Yin yang terluka parah, yang menopang tubuhnya yang lemah, menyaksikan pemandangan ini. Meskipun wajahnya tidak menunjukkan banyak ekspresi, tetap terasa bahwa ia juga terkejut. Sudah jelas sekarang. Anda menggunakan darah klan saya untuk menciptakan monster ini. Anda pantas mati. Kata-kata leluhur Balepil membuat Raja Iblis dari segala raja kembali mengamuk. Raja Sisik Naga melototi leluhur Balepil yang berdiri terpaku di kejauhan. Matanya dipenuhi amarah, seolah-olah ia sedang mengucapkan hukuman mati bagi leluhur Balepil. Menghadapi ancaman Raja Sisik Naga, leluhur Balepil tidak menunjukkan rasa takut. Ia hanya melirik Raja Sisik Naga dengan tenang. Leluhur Balepil yang belum mengerahkan seluruh kekuatannya adalah seseorang yang sangat ditakuti oleh keluarga Xiao. Sekarang Balepil terus berlanjut tanpa henti, dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk menguji kekuatan sejati leluhur Balepil ini. Di saat yang sama, Raja Iblis yang kembali murka bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Berbeda dengan serangannya yang santai terhadap Xiaoyan dan yang lainnya. Kali ini serangannya hanya samar. Detik berikutnya, ia muncul di hadapan Raja Sisik Naga. Tinjunya siap menyerang. Bahkan sebelum tinjunya mendarat, angin dari pukulannya menerpa pakaian Raja Sisik Naga, menyebabkan Nan Erming menampar wajahnya dengan panik. Gigi Raja Sisik Naga terkatup, dan tepat saat tinjunya hendak mengenai wajahnya, ia tiba-tiba menoleh. Matanya berkilat sabit kematian. Tatapan itu seolah langsung menurunkan suhu udara di sekitarnya. Beraninya Anda! Suara Raja Sisik Naga tidak keras tetapi kuat dan mendominasi.
Di bawah tatapan semua orang, raungan marah Raja Sisik Naga dan tinju iblis raja hampir berhenti di udara. Seolah waktu telah berhenti. Semua orang menahan nafas dan kemudian serangkaian desisan dingin terdengar. Orang-orang dari keluarga Xiu secara alami mengenal Nan Erming dan keterkejutan mereka tak terlukiskan. King Mu'er, Long Yi, Feng Feng, Xiu Zhan, dan yang lainnya praktis terdiam. Mereka tidak tahu bahwa jiwa Raja Sisik Naga mengendalikan Nan Erming. Di mata mereka itu masih Nan Erming, hanya penampilannya yang sedikit berubah. Tetapi di mata mereka itu adalah Nan Erming, seorang Nan Erming yang telah menembus bintang ke-8, melampaui semua imajinasi mereka. Tinju itu berhenti kurang dari setengah inci dari wajah Raja Sisik Naga. Hembusan angin menyapu wajahnya. Raja Sisik Naga menatap tinju Raja Iblis, bahkan tidak berkedip. Ia bergeser ke samping, menunjuk dahi Raja Iblis dengan jarinya. Raja Iblis langsung gemetar, tubuhnya lemas. Wajahnya yang seperti naga mulai merosot, sisi-sisinya perlahan menghilang. Menatap tempat jari Raja Sisik Naga tadi berada, pembuluh darah terlihat mengalir kembali ke jarinya. Darahnya berwarna emas, adalah esensi naga yang sesungguhnya. Raja Sisik Naga ternyata telah mengekstraksi esensi naga dari tubuh Raja Iblis. Leluhur Balepil panik melihat ini, meremas esensi kehidupan Raja Iblis erat-erat. Raja Iblis langsung menggetakkan giginya, tubuhnya kejang-kejang. Saat ia mengayunkan lengannya menerjang Raja Sisik Naga. Raja Sisik Naga menjentikan jarinya dan setetes esensi naga emas tersedot dari dahi Raja Iblis melalui jarinya. Raja Iblis yang telah mengamuk menghentikan semua gerakannya begitu setetes darah naga emas tersedot. Tubuhnya yang dulu kekar dengan cepat layu. Fitur-fitur seperti naga di wajahnya memudar, memperlihatkan fitur-fitur manusia, dan warna merah di tubuhnya menghilang, mengembalikan warna kulitnya ke warna manusia normal. Raja Iblis benar-benar berubah menjadi manusia. Apa? Metode apa yang digunakan Nan Erming? Xiu Zhan menatap pemandangan di depannya dengan mata terbelalak, tak percaya apa yang baru saja disaksikannya. Raja Iblis yang sebelumnya tak terkenalkan telah dikalahkan sepenuhnya oleh Nan Erming dengan satu jari dan bahkan telah kembali ke wujud manusia aslinya. Namanya Nan Erming? Siapa dia? Bagaimana dia bisa mengekstraksi darah esensi naga dari Raja Iblis? Mungkinkah dia berhubungan dengan klan naga? Zhen Zongfu menyipitkan mata. Dengan kemunculan Nan Erming, Zhen Zongfu, Guiyin, Zhan Huan, dan King Horan semuanya tercengang. King Horan dan tetua keempat, King Yuntian, bahkan mengira mereka telah salah mengira dia orang lain. Namun mereka telah bertemu Nan Erming lebih dari sekali atau dua kali. Meskipun rambut dan penampilan Nan Erming sedikit berubah, ia jelas-jelas Nan Erming. King Horan dan tetua keempat, King Yuntian, sangat yakin. Xiuyan, bagaimana caranya? Ia benar-benar menghidupkan kembali Nan Erming. Tubuhnya benar-benar nekrotik. Namun, ia benar-benar selamat dan ia tampak berbeda dari sebelumnya. King Horan telah menyaksikan keajaiban ini secara langsung. Semua orang tak berdaya. Xiuyan telah menarik Nan Erming kembali dari ambang kematian dan sekarang ia bahkan lebih kuat. Anak ini tampak familiar. Coba saya ingat. Guiyin yang kehilangan kedua lengannya duduk bersila di antara runtuhan dan tulang-tulang. Tampak santai dan tak peduli. Kehilangan lengannya bukanlah masalah besar. Ia selalu bisa menemukan yang lebih baik. Selama tubuhnya masih bisa berfungsi normal, kehilangan lengannya tidaklah berarti. Setelah menstabilkan luka-lukanya, Guiyin juga fokus pada pertempuran. Melihat Nan Erming, Guiyin merasakan keakraban yang aneh. Setelah beberapa saat, Guiyin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Nan Erming dengan ekspresi aneh. Wajahnya penuh kejutan. Dulu, waktu saya ingin membunuh Xiuyan di puncak salju, bukankah dia diracuni racun pengikis tulang saya? Dengan kekuatannya, kalaupun dia selamat, dia pasti sudah lumpuh. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba menjadi sekuat ini? Guiyin langsung teringat wajah familiar yang dikiranya sudah mati. Wajah yang ia yakini sudah mati, namun ternyata hidup dan sehat kembali di hadapannya.
Nan Erming yang saat itu baru mencapai puncak level bintang 6. Bukan saja tidak mati karena racun pengikis tulangnya, tetapi kekuatannya justru bertambah, bukannya berkurang. Hal ini membuat Guiyin bertanya-tanya, apakah racunnya telah kehilangan efektivitasnya? Mungkinkah orang ini ada hubungannya dengan klan naga? Guiyin mengamati penampilan Nan Erming dengan seksama, memperhatikan dua tanduk kecil di dahinya, matanya berkilat tajam. Status klan naga tampaknya sangat tinggi di benua Dodi. Kekuatan mereka seolah membuat orang-orang benua Dodi memucat hanya dengan menyebut nama mereka. Soyen juga menyadari bahwa meskipun ia telah lama berada di benua Dodi dan telah melihat banyak makhluk dengan garis keturunan naga, tak satu pun dari mereka lemah. Ia belum pernah benar-benar melihat naga sejati. Ia bahkan belum pernah mendengar tentang ras naga. Baru sekarang ia menyadari bahwa benua Dodi bukanlah tanpa naga, melainkan naga-naga di sana jauh lebih kuat daripada yang ia bayangkan. Tanpa darah esensi naga, kekuatan tempur Raja Iblis langsung hancur. Tanpa darah esensi naga, Raja Iblis lenyap. Melihat ini, leluhur Balepil dalam kemarahan yang meluap menghancurkan jiwa kehidupan di tangannya menjadi debu. Saat jiwa kehidupan itu hancur, boneka iblis yang telah berubah menjadi wujud manusia langsung berubah menjadi ungu keabu-abuan, ditutupi bintik-bintik ungu besar, bintik-bintik mayat, dan mengeluarkan bau busuk. Makhluk malang, ditipu seperti itu oleh kaum Anda sendiri, sungguh kejahatan yang keji. Saya, Raja Sisik Naga, akan menunjukkan belas kasihan dan mengantar Anda kembali, serta membimbing Anda melewati siklus reinkarnasi lainnya. Melihat ini, Raja Sisik Naga menghela nafas, menyingkirkan setetes darah naga emas, lalu perlahan mengangkat tangannya. Aura pertempuran yang membara menyelimuti iblis raja yang telah berubah menjadi wujud manusia dan berubah menjadi ungu. Api yang berkobar dengan cepat membakar dan dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kemudian Raja Iblis itu berubah menjadi tumpukan debu. Kemudian seberkas cahaya terbang keluar dari debu dan perlahan jatuh ke telapak tangan Raja Sisik Naga. Atas perintah klan naga saya akan mengirim Anda kembali ke siklus reinkarnasi, dan saya akan membalaskan dendam Anda. Raja Sisik Naga bergumam pelan. Setelah berbicara, cahaya di tangannya berputar-putar di udara selama beberapa saat, lalu mengintari Raja Sisik Naga beberapa kali, seolah berterima kasih padanya. Raja Sisik Naga tersenyum penuh arti. Pergilah, Anda telah mengatasi kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Kehidupan Anda selanjutnya tidak akan sesulit ini. Cahaya itu tampaknya memahami kata-kata Raja Sisik Naga. Setelah Raja Sisik Naga selesai berbicara, cahaya itu perlahan menghilang hingga akhirnya lenyap. Astaga, monster yang sangat kuat. Bahkan kaisar manusia, pembunuh bayaran terbaik aliansi bayangan, dan seorang ahli seperti Tuan Muda Sio tidak dapat mengalahkannya. Namun, Nan Erming menaklukkannya begitu saja. Ini mengerikan. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Monster itu dikalahkan. Apakah itu berarti kita menang? Apakah itu berarti keluarga Sio kita menang? Kita menang? Selain monster ini, kekuatan tempur apa lagi yang dimiliki Balepil? Dengan hanya beberapa monster boneka iblis ini, kekalahan mereka hanyalah salah waktu. Tunggu, ada orang lain di atas Balepil. Lihat dia, bukankah itu Master Balepil Danceng? Orang ini belum bergerak. Mungkinkah dia juga sosok yang kuat? Sepertinya saya mendengar seseorang memanggil leluhur tadi. Mungkinkah orang ini leluhur Balepil? Nah, demikianlah cerita hari ini. Kita jumpa lagi lain hari ya guys ya. Bye-bye.